Shalom Bapak Ibu. Bersyukur Tuhan kembali mempertemukan kita pada hari ini untuk bisa bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Besar harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kalaupun kita kurang baik pada saat ini, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kepadanya, sebab Dia mampu memulihkan hidup kita. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu mempersiapkan hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk mengawali akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil sikap saat teduh. Saudaraku yang terkasih, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas, marilah kita mempergunakan kesempatan itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Dan biarlah hal ini terus menjadi kerinduan kita di sepanjang waktu. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian, manis kau dengar Tuhan. Dan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan sama-sama kita katakan, iya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Katakan, ya Allah.
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kita nyanyikan hormat bagi kita tenangkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu yang terus kami terima, di mana seminggu lamanya Tuhan telah menjaga dan memelihara kami. Tuhan telah menyertai kami, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami adanya. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu karena kami menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu. Di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, sampai saat ini banyak hal yang telah Engkau kerjakan. Namun kadang-kadang kami sering mempertanyakan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tidak mengerti maksud dan tujuan-Mu dalam hidup kami senantiasa melakukan pemberontakan terhadap kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Ampuni kiranya dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar saat ini Tuhan kami layak ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami mampu dan dilayakkan bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu saat ini. Ya Bapa dalam surga, saat ini juga kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga kami akhiri nantinya. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang berotoritas Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang ingin mengganggu ketenangan ibadah kami pada pagi hari ini, kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau berkati jemaat Tuhan, biarlah jemaat Tuhan benar-benar memiliki kerinduan di hadapan Tuhan untuk bisa bersekutu kepadamu ya Tuhan. Engkau berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau pakai secara luar biasa ya Tuhan, sehingga pelayanan yang dilakukan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Gimana kabarnya? Baik, tapi agak sedikit kurang semangat. Sekali lagi, gimana kabarnya Bapak Ibu? Biasa. Bapak Ibu, ketika kita dalam masalah, mungkin bisa saja keluarga kita, saudara kita, anak,
sahabat kita bisa saja meninggalkan kita. Tetapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam hidup ini. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita dalam masalah, Dia selalu setia di dalam hidup kita. Baik kita dalam keadaan suka dan duka. Mari kita menaikkan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Saya mengharapkan Bapak Ibu kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari kita tunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pujian ada satu sobatku yang setia. Sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Katakan di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemaniku. Sekali lagi katakan. Ada satu sobatku yang setia, pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemaniku. Siapakah namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, Dia tak pernah meninggalkan kita. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus
Silahkan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari kaum wanita. Dipersilahkan. Jadikanlah Yesus yang selalu kita andalkan di dalam kehidupan kita. Pujian yang sangat memberkati kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian seperti rusa yang haus.
Tuhan, begitu rindu kami akan Engkau. Tuhan, kerinduan yang begitu dalam. Kami ingin Tuhan, untuk selalu bersama-Mu. Tetapi Tuhan, karena kekeringan hati, karena Tuhan, banyak kekecewaan, banyak Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan, kerinduan akan Engkau menjadi berkurang. Padahal Tuhan, kami butuh akan Engkau. Kami rindu Tuhan akan Engkau. Tetapi Tuhan, segala kepahitan menjauhkan kami daripada-Mu. Tuhan, ampuni. Mari Tuhan, biar pagi ini kami boleh dikuatkan kembali, boleh menikmati lagi Tuhan akan jamahan-Mu melalui firman-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu turun di atasnya. Tuhan, hamba-Mu tidak akan bisa menyampaikan apapun kalau Tuhan tidak mengurapinya. Urapi kami semua yang mendengar, supaya kami juga mengerti firman-Mu Tuhan. Kami serahkan kan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menutup hamba-Mu di belakang salib daripada Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi ini saya akan berbicara tentang rekan sekerja Allah. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan 27. Saya akan membacakannya mulai dari ayat yang ke-12. Bilangan 27 dimulai dengan ayat yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari segala roh, segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat
Tuhan, jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian daripada kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Renungkanlah itu. Dan lakukan. Maka engkau akan berbahagia. Saudara-saudara, kita berbicara tentang rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah. Yang disebut rekan sekerja Allah atau rekan sekerja tentunya adalah orang yang bisa bekerja sama, yang bisa diajak bekerja sama, melakukan satu pekerjaan dan tugas yang baik. Rekan sekerja Allah bukan orang sembarangan, bukan orang yang asal, tetapi adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang tepat. Karena orang yang jadi rekan sekerja Allah adalah orang yang mengerti akan Tuhannya. Bukan hanya Tuhan yang mengerti akan rekannya, tetapi sang rekan mengerti akan rencana Tuhan dan kemana tujuannya. Saudara-saudara, apakah kita menjadi rekan daripada Allah? Apakah kita rekan sekerja Allah? Banyak hamba-hamba Tuhan disebut rekan sekerja Allah. Tapi benarkah ya rekan sekerja Allah? Cocokkah perjalanannya? Cocokkah apa yang dikerjakannya? Rekan sekerja Allah melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Tuhan. Itu namanya rekan sekerja Allah. Saudara, Tuhan sudah memilih Musa menjadi rekan sekerjanya. Dan saat Musa menjadi rekan sekerja Allah, ia melakukan seluruh pekerjaan yang Tuhan arahkan dan dikerjakannya dengan tepat dan benar. Kata-kata Tuhan pada ayat yang tadi kita baca, Tuhan bilang, naiklah ke Gunung Abarim dan pandanglah negeri ini.
yang kuberikan kepada bangsa Israel, tidak kepadamu, karena engkau tidak akan masuk ke sana. Saudara, berita ini, perintah ini sudah diucapkan oleh Tuhan bagian yang sebelumnya. Ketika Israel di dalam keadaan kekecewaan, ketika bangsa Israel ada di dalam keadaan kekurangan air, mereka datang kepada Musa dengan marah-marah, dengan sungutan-sungutan. Kenapa kami dibawa ke tempat ini? Padahal tempat itu tidak jauh lagi untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka yang ngomel pada saat itu minta air. Padahal sebelum-sebelumnya Tuhan sudah menyediakan banyak air. Tuhan sudah memberikan apa yang mereka butuhkan. Dan pada saat itu, yang namanya pemimpin sekalipun rekan sekerja Allah, bisa teledor, bisa kecewa dan marah. Musa dan Harun pada saat itu marah kepada bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Dan Musa datang kepada Tuhan. Mereka berteriak minta air. Tuhan bilang, bawa tongkatmu, pergi ke gunung itu. Dan berkata kepada gunung itu, keluarkanlah air dari gunung itu. Dan Musa mengiyakan, tetapi hatinya penuh dengan luapan kemarahan. Saat itu juga, mari ikut aku. Hei kamu, orang-orang yang tidak berterima kasih, orang yang durhaka. Oh, saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan. Musa tidak bisa mengendalikan diri. Padahal dia adalah rekan sekerja Allah. Tetapi bisa kecewa. Dia marah. Karena bangsa ini selalu bersungut-sungut. Dan ketika Musa sampai ke tempat, dan Musa berkata, apakah aku harus mengeluarkan air dari batu ini? Untuk kamu yang selalu bersungut-sungut. Lalu Musa mengangkat tongkatnya. Sampai dia lupa dan teledor. Dia tidak melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Karena marah. Karena kecewa. Karena sakit hati. Yang seharusnya dia berkata kepada gunung itu untuk mengeluarkan airnya. Dia angkat tongkatnya. Apakah aku harus mengeluarkan air daripadamu? Untukmu. Gunung itu dipukul. Gunung batu itu dipukul. Air keluar. Dan pada saat air itu keluar, dia kaget. Aku keliru. Aku salah. Aku salah. Dia kecewa. Dan Tuhan bilang, engkau tidak menghormati aku. Engkau menghina aku di hadapan bangsa Israel. Engkau tidak akan masuk ke dalam negeri perjanjian. Engkau tidak akan masuk ke sana. Engkau, Musa dan Harun, engkau tidak akan masuk. Sakit, kecewa, sedih. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Musa bukannya marah, bukan jengkel pada Tuhan. Tetapi Musa mengakui kesalahannya. Dan ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia menerima hukuman yang begitu berat.
Musa tidak bilang begini, Tuhan, apakah Tuhan tidak melihat jasa-jasaku? Apakah engkau tidak melihat apa yang sudah aku lakukan sebelumnya? Musa tidak mengatakan itu. Tapi Musa menerima. Saudara, rekan kerja perlu untuk tahu kalau dia salah. Jangan melawan, jangan marah, tetapi terima, perbaiki. Cara kita belajar dari Musa. Meskipun banyak jasa, dia tidak menonjolkan jasanya. Ketika dia bersalah, dia mengakui itu salah. Berapa banyak dari kita mengatakan engkau tidak adil. Kau tidak adil. Masa aku salah hanya satu kali. Tetapi kesalahan Musa fatal. Sebagai pemimpin, dia tidak boleh melawan Allah. Tidak boleh tidak taat kepada Allah. Seorang pemimpin harus taat. Sekalipun kecewa, tapi tetap harus taat. Apakah Musa terus diam? Tidak. Langsung mengerjakan yang lain. Sebelum kita membaca bagian ini, Musa telah melakukan satu hal yang besar. Musa telah melakukan satu hal yang harus dia putuskan. Satu hal yang tidak populer. Tetapi itu harus. Suatu saat, anak-anak dari Selofehad, dari keturunan suku Manasye, mempunyai anak perempuan 5. Tidak ada seorang pun anak laki. Selofehad hanya mempunyai 5 anak perempuan. Anak-anaknya yang bernama Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Mereka datang kepada Musa. Karena tahu nanti akan ada pembagian tanah. Ketika sampai di negeri perjanjian. Akan ada pembagian tanah untuk semua keturunan Israel. Semua warga akan dapat. Anak-anak Selofehad yang semuanya perempuan datang kepada Musa. Tuanku Musa, bagaimana dengan kami? Bapak Selofehad sudah meninggal. Tetapi kami keturunannya. Kami tidak mempunyai saudara laki-laki. Apakah hak tanah atas kami hilang? Apakah kami tidak mendapatkan apa-apa? Semua hak untuk mendapatkan waris ada pada laki-laki. Tapi ini harus bertindak bijaksana. Waktu Musa mendengar itu, Musa tidak memutuskan sendiri. Tapi Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Yang dapat diakui untuk dapat hak waris laki-laki, tapi ini perempuan. Tuhan berkata kepada Musa, anak-anak Selofehad benar, mereka harus dapat bagian, dan mereka mendapatkan bagian. Nanti kalau mereka menikah, biarlah mereka menikah dengan sesukunya, supaya nanti namanya akan diberikan kepada suami. Jadi hak tanah mereka tidak hilang. Kalau ada suku yang laki-laki, dari situ keluarga laki-laki diberikan ke sana. Tetapi karena tidak ada, diberikan kepada yang perempuan. Nanti waktu menikah, nikahlah dengan yang sesuku. Supaya
tanah itu tidak keluar daripada milik bangsa atau suku Manasye. Ini keputusan yang tidak mudah. Ini tidak populer. Tetapi harus diputuskan. Dan Musa melakukan itu. Mengerjakan itu sampai selesai. Supaya ketika dia nanti meninggalkan, semua sudah beres. Setelah Tuhan lihat semua, Tuhan panggil, Musa, waktumu sudah sampai. Pergilah ke Gunung Abarim. Dan engkau akan dipersatukan dengan keturunanmu yang sudah mendahului engkau. Harun sudah. Dan sekarang engkau. Apakah Musa kecewa? Tidak. Musa tidak bilang, oh Tuhan, berikan kesempatan kepadaku. Dia tidak merengek. Tapi dia lakukan. Dan Musa di dalam keadaan seperti itu masih ingat. Dia datang kepada Tuhan. Dan berkata demikian kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, roh dari segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Musa tidak lepas tangan. Tugasku selesai. Ya sudah, ini urusanmu, salahmu sendiri. Kenapa aku diangkat? Tidak. Tapi Musa bilang, Tuhan, bangsa ini butuh gembala. Bangsa ini butuh pemimpin. Untuk membawa mereka masuk dan keluar. Saudara, bisakah kita menjadi pemimpin yang tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan akan ke depan? Saudara-saudara, yang digembalakan oleh Musa bukan orang-orang yang mudah, bukan domba-domba yang baik, tapi domba-domba yang kurang ajar. Domba-domba yang selalu melawan. Inilah domba-domba, tetapi Musa bilang, itulah domba-domba Allah yang harus diperhatikan. Musa bilang, Tuhan, berikan seorang yang akan mengembalakan supaya mereka tidak tercerai-berai, tidak jalan di tempat yang salah. Musa masih mengingat akan Israel. Musa masih ingat, masih mencintai bangsanya yang telah mencelakakan dirinya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Musa, itu ada yang sudah mengikuti, yang sudah belajar dari kamu bersama. Yaitu Yosua. Inilah yang Tuhan tunjuk. Dan ini telah dipersiapkan lama. Musa mempersiapkan Yosua. Dari muda. Yosua sudah dipersiapkan. Umur 40 tahun. Sudah dipersiapkan oleh Musa. Naik ke gunung. Gunung Sinai. Menunggu Musa berdoa. Di sini belajar. Yosua belajar dari Musa. Yosua belajar bagaimana menjadi rekan sekerja. Yosua belajar. Rendah hati. Mau dengar. Dan pada saatnya Tuhan harus menjadikan Yosua menjadi pemimpin
yang menjadi rekan sekerja Allah, yang nanti berurusan dengan Allah sendiri, tidak melalui Musa, dan dia harus berhubungan dengan Tuhan. Saudara, apakah kita juga telah mempersiapkan rekan sekerja Allah yang akan bersama-sama nanti, yang akan nanti meneruskan pekerjaan kita? Tidak mudah. Ada banyak tangisan, ada banyak kesedihan, ada banyak kekecewaan saat harus membimbing. Musa menangisi bangsa Israel. Musa datang pada Tuhan minta pengampunan untuk bangsa Israel. Musa menangisi bangsa Israel. Dan Musa menjadi teladan apa yang dilakukan oleh Musa. Dilihat oleh Yosua. Bagaimana seorang pemimpin ini melakukan tugasnya. Ketika Yosua mengerti hal itu, Yosua tidak bilang, ya aku yang pantas, aku yang layak, aku yang pantas, yang lain tidak layak. Yosua tidak seperti itu, tapi tunduk. Dan Tuhan bilang kepada Musa, bawa dia ke depan bangsa Israel, bawa dia ke hadapan Imam Eliezer, supaya Eliezer mendoakan dan membawa nanti Urim dan Tumim untuk mendengar sabda Tuhan untuk dia, untuk Yosua. Turunkan tanganmu di atas daripada Yosua. Berikan wibawamu kepada Yosua. Berikan sebagian kewibawaan. Saudara, pernahkah kita memberikan kewibawaan kita kepada orang yang harus meneruskan pekerjaan Tuhan? Ini harus dilakukan. Ini harus diberikan supaya dia bisa berdiri, dia bisa melakukan tugasnya dengan wibawa dari Tuhan. Semua harus dibentuk. Musa mempersiapkan Yosua. Yosua mau dipersiapkan. Bagaimana dengan yang lain di sini, hamba-hamba Tuhan? Siapkah kau dipersiapkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan? Menjadi rekan sekerja Allah untuk maju di depan dan akan ambil tanggung jawab seperti Musa bertanggung jawab. Ditunjukkannya oleh Musa, lihat, sekalipun aku kecewa, aku marah, aku dihukum oleh Tuhan, tetapi aku tetap mengasihi akan Israel. Karena engkau adalah domba. Aku salah. Aku harus menghadapi konsekuensinya. Aku harus disanksi. Tidak apa-apa. Tetapi cintaku kepadamu, aku tetap lakukan. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Supaya rekan-rekan sekerja Allah yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan siapkan. Mungkin bukan hanya satu. Ada beberapa yang akan nanti meneruskan pekerjaan Tuhan di tempat. Urapan Tuhan ada di atas daripada saudara-saudara yang nanti akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Semua majelis akan mendoakan. Semua majelis akan memberikan dukungan. Akan lakukan itu semua. Tuhan memberkati. Amin.
Tuhan, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh melayani dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami adalah Tuhan, rekan sekerja daripada Allah. Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak terbatas hanya di gereja. Di banyak tempat, di perusahaan, di lingkungan kerja kami. Kami perlu Tuhan mempunyai rekan sekerja yang baik, yang bisa bekerja sama untuk membangun akan kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di mana-mana. Kami percaya Tuhan, Tuhan memakai kami semua. Kami pakai oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi rekan sekerja Allah. Satu panggilan yang indah. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu buat kami semua. Haleluya. Amin. Silakan pewarta. Selamat siang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk para petugas pelayan Tuhan yang memberikan pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, nama Tuhan terus dipermuliakan. Nanti sore ada kebaktian umum yang kedua pukul 17 ya. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pagi, dapat mengikuti ibadah sore. Doa pagi akan diadakan setiap Sabtu pukul 6 pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan hari Jumat melalui WA Group. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan bisa menyampaikan pokok-pokok doa kepada Bapak Pendeta Hendrawan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bisa juga menghubungi hamba Tuhan lainnya. Kebaktian PRBK setiap hari Sabtu pukul 18. Harap para pemuda atau remaja dapat mengikuti. Minggu depan ibadah berjalan seperti biasa. Kebaktian umum yang pertama pukul 9. Dan kebaktian umum yang kedua pukul 17. Mari ajak keluarga, rekan, sahabat untuk beribadah bersama. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan ibadah dapat dilihat melalui warta jemaat yang telah dibagikan. Aksi 2000 dapat dimasukkan dalam kotak dekat pintu masuk. Dana yang terkumpul untuk digunakan membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan di Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan diakonia. Kantong biru untuk persembahan diakonia. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Resa dan Saudari Fani. Kepada yang bertugas kami persilakan maju ke depan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12.
Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Tuhan sudah memelihara kami semuanya. Setiap hari Engkau mencukupi kami dengan kebutuhan yang kami butuhkan. Semuanya Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan pada kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini sampai di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga memelihara jemaat-Mu dengan kecukupan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sakjeke aku nderek Gusti. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah pagi ini Tuhan sampai selesainya. Engkau menyertai kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami mengingat Tuhan. Tuhan menunjuk kami sebagai orang-orang, sebagai rekan sekerja Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan percayakan kepada kami tiap pribadi. Biarlah Tuhan kami tidak mengeluh, biarlah kami senantiasa bersyukur, biarlah kami senantiasa mengerti akan kehendak Tuhan.
supaya yang kami kerjakan semuanya adalah menyenangkan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan berikan kekuatan fisik Tuhan, berikan pencerahan, berikan hati-Mu yang terbaik, supaya boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu pada masa-masa ini Tuhan membutuhkan tangan Tuhan, membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Supaya Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan anak-anak-Mu. Supaya anak-anak-Mu hidup berkecukupan Tuhan. Supaya mereka boleh terpelihara dengan baik. Kami tahu masa-masa sulit seperti sekarang ini Tuhan, kami butuh ketenangan dari Tuhan, butuh penyertaan Tuhan, butuh campur tangan Tuhan di dalam setiap yang kami kerjakan. Kami percaya yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Engkau buat berhasil menurut pandangan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak-Mu yang hari ini tidak bisa hadir, karena berbagai halangan, kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Yang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat hidup, supaya menyerahkan kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ada maksud yang terbaik, supaya anak-anak-Mu semakin dekat dengan Tuhan. Demikian juga di dalam pergumulan-pergumulan yang lain, kiranya Tuhan menolong, membela anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu tidak jatuh imannya, tapi semakin kuat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan kesempatan hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya bangsa ini tetap kondusif, tetap terjaga, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan sendiri. Kami menyerahkan juga untuk masa-masa yang mendekat, untuk masa pemilu yang akan datang. Kami mohon Kau menolong, supaya negeri ini tetap terkendali, supaya tidak ada usaha memecah belah bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, memilihkan pemimpin yang terbaik, wakil-wakil rakyat yang terbaik, supaya negeri ini tetap ada di dalam kendali Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan perjalanan kami untuk pulang ke rumah masing-masing di dalam nama Tuhan yang melindungi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa teduh.